Udah dibuka ya Pak? Sudah dibuka ya? Oh. Maaf Ibu Bapak ini belum. Iya. Agak lambat. Iya. Not responding. Activation failed. Lagi muter sih. Ya sudah, kita mulai dulu. Baik Ibu Bapak semua, selamat siang. Terima kasih Mas Tamrin atas perkenalannya. Nama saya Hari, lengkapnya Hari Seldadio. Seldadio cuma satu nama di dunia. Kalau di Google ya pasti nama saya itu. Karena itu dari Sabtu 4:30 8 Januari dia jadi orang. Nah, itu Bapak Ibu saya dengan bersepakat untuk mendapatkan akronim itu. Hari ini kita coba bicara tentang sustainability, tetapi karena ini kita ada di Puskamnas, saya mau coba kaitkan sustainability dengan security, dan harus kita garis bawah secara khusus bahwa topik ini topik yang amat sangat jarang dibicarakan, khususnya di kalangan kita, di kalangan peserta aktivis ataupun peneliti tentang sustainable development. Biasanya kalau kita bicara tentang sustainable development itu kita bicara tentang lingkungan dalam pengertian fisik, biofisik, ekosistem dan sebagainya. Nanti dikaitkan juga dengan sosial dan governance. Tapi ini kali kita akan bicara dalam perspektif security. Nah, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita gali, dan saya menggugah kawan-kawan juga nanti untuk ikut mengekspresikan gagasan-gagasan tentang nexus atau relasi sustainability dan security di dalam konteks pemikiran yang tertulis. Karena nanti di ujung slide bisa saya tunjukkan ada jurnal yang dengan cepat bergerak dari Q4, Q3 ke Q2 dengan topik itu, sustainability dan security. Tapi sayangnya di 2021 jurnal itu berhenti. Padahal pergerakan dari Q4 ke Q3 itu hanya butuh setahun. Lalu dari Q3 ke Q2 hanya butuh 4 tahun. Itu berarti memang langka lapangan di situ, dan pada saat yang sama kalau kita tahu Q itu kan quotation basisnya. Kuotasinya pasti banyak. Tapi kenapa di 2021 itu berhenti? Itu sangat disayangkan itu. Kalau nanti kita bisa punya gagasan seperti jurnal itu, menarik. Ini mohon maaf sekali lagi, ini masih blinking entah kenapa. Ini dulu lagi dulu. Restart aja, betul restart. Materi udah kita share juga dulu. Oh ya, oke. Sayangnya saya nggak hafal betul. Oke, di slide pertama itu sebetulnya ada video tentang climate change. Karena bagaimanapun sustainability itu adalah peristiwa yang dipicu sangat serius oleh isu climate change. Dan climate change itu kita tahu juga itu berinteraksi dengan sejumlah soal yang ada di planet bumi, yang memberi dampak besar kepada lingkungan. Nah, apa yang penting dari video itu adalah keyword yang dimunculkan, yakni the time is running out. Kita udah hampir kehilangan waktu. Tadi disebut-sebut, ditanyakan oleh Pak Tamrin, kita akan berakhir kapan sih program SDGs itu? Secara administratif itu berakhir 2030. Karena 15 tahun dari September 2015 ke September nanti 2030. Yang September 2015 itu lanjutan dari MDGs, Millennium Development Goals, yang dimulai pada September tahun 2000. Nah, pada September 2000 sampai 2015 ada sejumlah capaian penting, tetapi yang kemudian dirasakan adalah kita membutuhkan satu agenda global yang bisa dengan lebih tajam mengikat banyak negara untuk punya agenda yang sama dengan agenda global. Nah, lalu dibuatlah ide mengenai Sustainable Development Goals yang kurang lebih begini. Semangatnya sangat partisipatorik. Seluruh komponen pengambil keputusan, baik
pemerintah maupun masyarakat sipil, akademisi, termasuk juga perusahaan itu diundang untuk masuk di dalam penetapan tujuan dan target-target termasuk indicators dari Sustainable Development Goals dalam 15 tahun ke depan sejak 2015. Pergerakan diskusinya amat sangat seru pada 13 dan 14. Masuk di 2015 sudah hampir tertutup, nggak ada lagi gagasan. Karena waktu itu dikhawatirkan ada Pandora Box, kotak Pandora, yang kalau itu kita buka lagi, maka diskusinya nggak akan pernah selesai. Jadi muncullah gagasan tentang 17 goals dan 169 target. Nggak mau dibuka. Sebentar, Pak. Cara lain sih adalah mencari ini konektor dari saya. Ini kejadian serupa kalau di Lemdiknya polisi juga begitu di Lembang, selalu punya masalah setiap kali buka. Dan selalu saya menyadari dengan rendah hati saya katakan saya punya lebih advance daripada punya kawan-kawan baik di polisi maupun di Bayangkara. Baik, balik lagi kepada tadi ini. Isu besarnya adalah bagaimana setiap setiap stakeholders bisa meletakkan interestnya. Itu sebabnya ketika itu dibuka dalam diskusi yang hampir-hampir nggak berkesudahan, maka yang lahir adalah ratusan indicators. Dan itu harus dicapai oleh dunia global, oleh masing-masing negara sampai dengan 2012. Lalu pertanyaannya menjadi begini, kalau kita punya target global sampai dengan 2030, bagaimana target global itu di-localizing? Atau dalam bahasa gampangnya dilokalisasi. Nah, jadi sekarang ini saya pro lokalisasi. Nah, siapa yang tidak pro lokalisasi ya? Ini urusan SDGs adalah urusan lokalisasi. Terminologi yang di Indonesia punya makna lain ya tentang lokalisasi. Nah, jadi poin satu adalah melokalkan gagasan global. Think globally, act locally. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah bagaimana proses melokalisasi itu. Tidak lain dan tidak bukan masuk di dalam sistem teknokrasi kita. Yang itu kemudian menggaransi bahwa setiap negara, termasuk kita, juga akhirnya menetapkan secara khusus SDGs dan target-targetnya ke dalam rencana pembangunannya. Pada saat Jokowi masuk Oktober 14 belum ada SDGs, tapi RPJMN udah keluar. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana RPJMN dan SDGs saling menyesuaikan. Karena dokumen resminya adalah RPJMN, maka RPJMN lah yang dianggap acuan. Lalu dicarilah indikator mana dari RPJMN yang overlap dengan SDGs. Dalam perjalanannya dibuatlah roadmap untuk pencapaian SDGs itu. Yang kemudian selanjutnya dari roadmap itu diturunkan action plan, rencana aksi nasional yang juga diterapkan di daerah. By definition itu sampai di tingkat provinsi, tetapi tidak menghalangi kemungkinan untuk masuk juga ke tingkat kabupaten, karena bagaimanapun nanti banyak indikator yang akan turun ke tingkat kabupaten. Yang kedua, ketika dia bergerak sebagai rencana pembangunan, maka mau tak mau dia harus diinklusi ke dalam anggaran, ke dalam fiskal. Dan kebutuhan untuk pemenuhan target-target SDGs itu sangat gigantik, gede betul, sangat gede. Dan kita nggak punya uang untuk itu. Waktu COVID, kita punya kebutuhan besar untuk melakukan recovery perekonomian, dan itu digagas melalui SDGs. Pada saat itu, saya kebetulan advisernya Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan SDG bond. Tadinya kita mengeluarkan COVID bond, tapi terus namanya diganti, dikeluarkan SDG bond. Dengan proses yang amat sangat sengit,
dengan sebuah asesor di Meksiko. Kita adalah yang kedua di dunia saat itu yang ngambil duit dari market untuk membiayai SDGs kita. Ada ribuan indicators yang karena itu di-attach ke pembangunan, ke RPJMN, sehingga indikator itu kemudian menjadi bagian dari indikator SDGs. Nah, saat ini ada dua isu. Pertama, setelah krisis pandemi kemarin, seluruh prediksi tentang SDGs bubar total. Karena data bergerak sangat eratik setelah pandemi. Lalu Bappenas dengan kawan-kawan dari UNPAD membentuk satu tim, saya ikut di dalamnya untuk membuat roadmap baru ke 2030 dengan melakukan gampangnya gini lah, kutak-katik statistik lah terhadap data yang bergerak secara liar seperti itu gara-gara pandemi. Nah, dalam perjalanan ini menarik ya. Jadi apa yang salah dengan ada pandemi itu? Prediksi. Karena semuanya tercapai. Yes, bukan tidak tercapai. Tepat juga kalau dibilang tidak tercapai sih. Tapi kira-kira gini, ada tren yang tidak satu orang pun menduga pergerakannya ke arah situ. Paling gampang gini. Tren dari tahun 70-an sampai dengan sebelum pandemi, kita punya angka kemiskinan yang terus-menerus menurun. Bahkan mendekati 2020 kita sudah di 1 digit. Ya. Sehingga apalagi orang yang belajar statistik ya udah tahu lah bisa ditebak tahun depan berikutnya pasti lebih turun dan lebih kecil lagi. Tetapi pandemi kemudian membongkar itu semua, kita balik ke 2 digit. Dan kan pasti punya 2 implikasi ya. Pertama tentu implikasi perencanaan, yang kedua pada implikasi akademik, bagaimana menjustify ini. Nah, pada perencanaan angka kemiskinan naik ke 2 digit, berarti cost-nya naik lagi. Dan itu membuat pemerintah nggak punya uang untuk membiayai itu, terpaksa cari lagi sumber-sumber baru. Nah, yang berikutnya ada pada tadi di dunia akademik, harus ada analisis baru tentang roadmap itu supaya dihasilkan roadmap yang baru, kira-kira gitu. Lalu ditetapkanlah target-target ke 2030 berdasarkan roadmap yang baru. Nah, poin berikutnya setelah roadmap adalah rencana pembangunan yang tahun berikutnya. Tahun sekarang ini 2024 sampai 2029. Kalau tadi Ibu Bapak semua dengar tentang masa berakhir SDG sampai 2030, maka sekarang kita berada di dalam subset term waktu bagian dari SDGs. Dengan kata lain, mudah kita duga RPJMN yang akan keluar kali ini akan sangat melekat dengan SDGs. Kalau yang sebelumnya SDGs yang dilekatkan kepada RPJMN, sekarang ada potensi bahwa RPJMN akan didekatkan pada SDGs. Dan itu akan menjadi agenda global. Baik, sekarang sudah terpampang, inilah topik kita, SDGs, Sustainability and Securities. 3 hal yang saya mau percakapkan tentang isu, tentang policies, dan tentang studies. Tadi saya sebut, the clock is ticking. Waktu bergerak terus, dan kita hampir kekurangan waktu. Mudah-mudahan speakernya jalan ya, ada video di sini. Oke. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Kita lewatin aja. Padahal milih videonya udah berjam-jam ini. Oh, milih-milihnya? Nah, ini dia, oke. Allah ini. Udah, ada klik. Oh, ini baru jalan. Nah, mana suaranya? Jalan. Kurang naik. Dari laptopnya. Nggak ada suaranya. Ya, sayang sekali. Tutup kayaknya, ini kan laptopnya buat main game supaya nggak kedengaran Oh, suaranya. begitu. Oh, Coba. boleh ya di kampus main game ya? Oh, nggak ketahuan. Gimana sih ini? Coba, Sari. Dia. Jangan, ini timeline lu tutup nggak secepat yang kita bayangkan. Gitu. Ininya memang Mas bantu Mas. Yang ini dimatiin itunya apa? Suara di itunya. Suara di mana? Di laptopnya. Ini speakernya. Mana speaker? Ada lagi ini dulu. Escape dulu.
di sini atau di sini. Tuh, udah ya. Gedein. Mana? Kanan. Ini. Ini bukan, ini tampilan. Ini udah 100% semua nih. Ini kesalahan di mata Anda. Udah. Ya, gagal lagi. Sudah, kita lanjut aja. Oke. Sekali lagi mohon maaf Ibu Bapak, ini soal-soal yang tidak saya perhitungkan sebelumnya. Ya. Nggak kuat laptopnya. Oke. Videonya bercerita tentang kita kehabisan waktu. Karena problem yang muncul dari planet bumi itu lebih besar daripada waktu yang tersedia. Kurang lebih itu besarnya. Lanjut. Aduh. Mana kursornya? Sayang, ini sebetulnya suaranya itu sangat dramatis. Ini saya pakai beberapa kali untuk menggugah mereka yang baru pertama kali menyelami SDGs. Oke, kita skip aja. Nah, ini anomali temperatur yang dicatat oleh NASA untuk diperbandingkan pada saat bergeraknya waktu dengan temperatur pada tahun 1880. Dan kalau Anda lihat di sini, kalau dia makin merah berarti makin tinggi anomalinya. Ini juga harusnya videonya bergerak. Klik itu dong. Sudah, cuman begitulah. Tuh. Sayang sekali. Oke. Itu dia. Di atas pergerakan tahunnya, dari tahun 1800, itu Bapak bandingkan, masih hijau royo-royo, lalu pelan-pelan dia mulai kuning dan merah. Nah, sampai 90-an, inilah dimulai ketika bumi udah anomalinya makin tinggi. Anomali temperatur berarti kita makin sukar memprediksi pergerakan temperatur. Itu yang kemudian banyak mengkhawatirkan orang. Pada prinsipnya kan gini, di dimensi apapun sebetulnya level nggak jadi masalah. Harga-harga tinggi juga nggak jadi masalah. Sepanjang kita tahu bahwa besok harganya masih segitu. Yang paling masalah adalah besok segitu nggak harganya, atau juga temperatur. Kalau kita tahu besok 40 derajat, terus besok lagi 40 derajat, kita punya certainty, punya kepastian. Oke, 40 derajat terus, berarti kita harus siap-siap. Tapi repotnya adalah kalau besok 40, lusa 30, 20, naik lagi 40 dan seterusnya. Bapak bayangkan kalau Bapak Ibu semua jadi petani, memprediksi besok hujan atau enggak. Jadi isu paling penting di sana kemudian adalah masalah uncertainty. Nanti kita coba kaitkan dengan security. Ini juga ketika temperatur naik, lalu permukaan es di kutub utara itu makin lama makin ciut. Sayang sekali kita tidak mendengar suaranya, jadi agak model Charlie Chaplin, film bisu di zaman lama. Nah, garis yang merah itu menunjukkan anomali, lagi-lagi anomali karena fluktuasinya, tetapi dengan tren luasan permukaan es yang makin menurun. Dengan kata lain, volume air jadi naik. Cara membayangkannya adalah kita punya es batu di dalam gelas, lalu es batunya mencair. Nah, volume airnya jadi bertambah, sebetulnya tetap secara keseluruhan, tetapi dia menjadi naik, dan itu bisa dibayangkan apa yang terjadi pada pulau-pulau kecil. Negara-negara di Pasifik
yang kemudian diperkirakan berdampak. Lalu ini adalah naiknya muka bumi. Jadi tadi di video depan tentang kita kehilangan waktu karena banyak sekali peristiwa penambangan dan sebagainya. Lalu kemudian temperatur bumi, lalu kemudian penyusutan permukaan es, dan sekarang ini adalah kenaikan muka air laut. Lagi-lagi naiknya begini, fluctuate begini, tetapi trennya adalah selalu naik. Sehingga hari demi hari kita bisa tahu, bisa mengerti sekarang kenapa Jakarta agak sukar, apalagi di sisi utara, untuk dikendalikan secara tradisional dalam hal banjir. Mau nggak mau kita harus punya giant wall, dan itu pasti triliunan. Nah ini pergerakannya. Oke, saya coba tampilkan lagi data NASA. Ini yang tadi global anomaly temperaturnya. Lalu di sebelah kanannya, Ibu Bapak bisa lihat bagaimana karbon dioksida di atmosfer yang kira-kira berapa ratus tahun sebelum saat ini. Ini posisi saat ini di angka 0. Ini mundur ke 800 tahun sebelumnya. Lalu inilah pergerakan atmosfernya, paling tinggi 300, kira-kira gitu. Dan itu terjadi pada tahun 1911. Mendekati tahun saat ini, mendekati today, sekarang kita sudah melejit di atas 420. Maka kita bisa mulai paham kenapa belajar geofisika atau ramalannya BMKG belajar dulu. Nah, ini cerita yang saya kumpulin dari Kompas. Mari kita lihat tanggal-tanggalnya. Ini adalah tanggal 6 Februari 2019. Mana yang mana? Yang ini paling kiri nih. Oke deh. Ya, 2/3 gletser Himalaya akan mencair. Tanggal 1 Juni 2019, jadi Februari ke Juni, gletser Himalaya mencair. Tadi diprediksi akan mencair, lalu Himalaya sudah mencair, 800 juta orang terancam. Masuk tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 8 Februari 2021, gletser Himalaya pecah, sebabkan banjir bandang. Dalam tempo 2 tahun, prediksi itu benar. Lalu di Desember, tadi Februari, 40% gletser Himalaya mencair dan hilang. Dengan kata lain, kalau kita sekarang naik ke Himalaya, 40%-nya udah nggak es. Mungkin lebih enak buat pendakian ya, lebih gampang. Nah, inilah base camp-nya yang dinyatakan makin menipis, dan 20 Juni 2022 gletser di Everest terus menipis akibat pemanasan. Menariknya begini, dulu perdebatan tentang climate change itu dianggap hoax, dianggap prediksi yang terlalu menakutkan. Tapi sebetulnya prediksi tentang ini sudah ada di buku yang dipublish oleh Meadow bersaudara tahun 72. Waktu itu saya ingat saya dapat ide itu dari Pak Emil tentang the limit of growth, batas pertumbuhan yang ekonomi dipush terus menerus sampai pada limit tertentu. Dan tahun 72 4 orang ini melakukan prediksi ke tahun-tahun sekarang. Lalu 10 tahun lalu prediksi itu diulang. 2 sudah meninggal, yang 2 masih hidup. Meadow tinggal satu Meadow, satu lagi penelitinya masih hidup dan sudah ubanan. Waktu mereka muda, mereka dari MIT, mereka prediksi itu terus sudah ubanan. Mereka menyatakan prediksi kami masih tepat waktu kami prediksi tahun 72. Dinyatakan di tahun 2010-an, 15-an gitu. Belasan lah. Nah, padahal kemampuan analitik atas data pada tahun 72 kan nggak seperti sekarang ya. Tetapi mereka masih tetap confirm bahwa prediksi itu mendekati kenyataan. Nah, ini hal yang baru lagi yang menarik. Waktu turbulensi pesawat yang kemarin, dan
CNN melaporkan climate change could be about to make flight turbulence at worst. Yang nggak kebayang sebelumnya itu, tadinya kita pikir nanti urusan banjir, urusan panas dan sebagainya. Ternyata mempengaruhi tekanan udara yang bakal dilintasi pesawat. Berikut, aircraft turbulence is worsening, jadi memburuk with climate change. Maka disarankan untuk melakukan studi terhadap burung-burung. Apakah burung-burung anjlok kalau terbang gitu? Dan harus dideteksi itu pada ketinggiannya pesawat ya. Nah, yang menarik kemudian, ini ada studi nih di Geophysical Research Letters, volume 50, isu nomor 11. Yang ini Juni 2023 ya. Jadi sebelum peristiwa turbulensi kemarin. Kan itu pada Mei 2024. Sudah ada studinya. Evidence for large increases in clear air turbulence over the past few 4 decades. Jadi 40 tahun terakhir turbulensi pesawat perjalanan pesawat itu sudah diketahui dan baru belakangan disadari bahwa itu ada kontribusi dari climate change. Saya mau tunjukkan lagi implikasi berikutnya. Perempuan dan anak jadi kelompok paling terdampak perubahan iklim. Jadi nyambernya kemana-mana itu ya. Kira-kira begini. Kalau terjadi perubahan iklim, kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya, katakan air di sini ya, yang ada relasi patriarki, di mana domestik adalah urusan perempuan, termasuk cari air, mau di sumur, mau di sungai, mau di sumber manapun, terus bapak-bapaknya main kartu kali. Maka, kalau climate change, berarti sumber-sumber air makin menyusut ya. Dan jarak dari sumber air ke rumah makin jauh. Dan itu harus ditanggung oleh perempuan. Kira-kira begini, ibu bapak semua dapat bansos sapi misalnya ya. Tercatat atas nama suaminya di desa X. Seperti biasa, pola migrasinya terjadi ya. Lelakinya keluar desa pergi ke kota. Kerja di kota cari uang tambahan. Maka sapi menjadi tanggung jawab ibunya dong. Sapi minumnya kan nggak segelas 2 gelas. Minumnya nggak pakai sedotan lagi. Minumnya pasti bergalon-galon air dan itu harus dipenuhi. Dan tanggung jawab itu ada di kelompok perempuan. Kira-kira begitu. Nah, jadi urusannya adalah pada resiko. Climate change tidak menjadi persoalan kalau tidak menimbulkan resiko. Resiko itu yang menjadi serius. Nah, ini cerita pada April 2023 ya. General Assembly itu mengeluarkan komunike yang berjudul begini, Progress Towards the Sustainable Development Goals, Towards a Rescue Plan for People and Planet. Lalu disambutlah oleh laporan SDGs tahun lalu yang ngambil tema ini. Jadi ini kesepakatan wakil-wakil negara, lalu ditangkap menjadi sebuah laporan yang judulnya Rescue Plan. Dengan kata lain, dunia, ini pernyataannya Guterres, dunia itu sudah dihadapkan pada sesuatu yang sangat serius. Kita lihat capaian SDGs-nya. Ada 17 goal. Nomor 1 kemiskinan, terakhir partnership. Saya ngajar ini udah berapa tahun? 3-4 tahun terakhir, tapi ini nggak pernah hafal-hafal. Hafal, 17 itu hafal. Nggak hafal. Tapi cuma tahu sih ini ada kira-kira ada ini, tapi persisnya nggak. Hari ini kan di mana-mana UAS ya. Ada soal saya bikin soal bonus passwordnya. Dia hanya bisa dijawab kalau passwordnya dijawab benar. Jadi saya kasih tahu SDG nomor 13 tentang apa sih? Dosennya aja nggak hafal. Mahasiswanya suruh hafal. Nah, ini dia capaiannya di sebelah kanan global per tahun ini. Tahun kemarin. Hijau artinya kita on track. Kuning artinya kita flat aja, 50-50. Meleng dikit jatuh.
Merah kita nggak tercapai. Kira-kira gitu. Dari goal 1 sampai goal 17, tertingginya, oh ya ini indeksnya bergerak dari 0 sampai 100 ya. Tertinggi untuk warna hijau itu 35. Pada tahun 2023. 14 ya. Baru yang tertinggi 35% pada goal 12. Goal 12 adalah responsible consumption and production. Ini kalau ibu bapak mendengar urusan-urusannya soal penghematan, jangan pakai plastik. Di tempat saya udah saya sindir-sindir kalau ada gini-ginian. Di sejumlah kantor pemerintah udah nggak dikasih begini. Yes. Tapi serunya kan ada topik saya di lembaga akuisisi negara tentang ginian. Mereka udah jadi kurikulum buat PNS tuh. Ada sesi begini, terus ada makan siangnya kan. Nah dikasihlah begini. Kan kaget kan orang-orang semua karena mereka udah terbiasa tidak memakai beginian. Diomelin nih cateringnya. Yang terjadi apa? Ininya semua dikeluarin dimasukin gelas. Ini solusinya apa banget ya? Gitu. Di kampus Ahmad Jaya kamu udah punya lama tuh yang tap gitu. Jadi anak-anak bawa tumbler aja. Pokoknya yang bawa ginian semua nyinyir. Kalau merokok kami udah bertahun-tahun lalu, udah sekian tahun lalu. Ketangkep merokok mau pejabat apapun di kampus pasti di sama satpam dihina lah habis-habisan. Aib banget gitu. Kawan saya itu ngerokok di samping ruangannya, ketangkap satpam, nggak ada urusan itu. Oke, kita balik. Nah, jadi angka ini dari 0 sampai 100 artinya 100% capaian kalau kita ada di sini. Nah, yang tertinggi saja kita baru di 30%. Lihat ya, 2015 ke 2023. Berarti 8 tahun ya. 8 tahun kita baru mencapai 35%. Sekarang tersisa 7 tahun. Tapi utangnya masih 65%. Itu yang tertinggi. Bayangkan yang terendah. Dan kalau kita lihat dari proporsinya, yang hijau-hijau ini lebih sedikit daripada yang kuning, apalagi yang merah. Maka bisa dimengerti kalau Antonio Guterres bilang ada triple crisis. Di climate, di biodiversity, dan di pollution. Inilah krisis yang serius yang kemudian melahirkan laporan SDGs 2023 tentang rescue plan. Ini Indonesia. Bayangkan tadi tentang hijau, kuning, dan merah. Dan tidak ada hijaunya. Dari 17 goal. Jadi merah dan kuning doang. Merah dan kuning. Ini Indonesia whole farce. Nah, kemarin BPS baru saja mengeluarkan angka kemiskinan yang baru untuk periode Maret tahun ini, dan kabar gembiranya angka kemiskinan menurun, angka ketimpangan menurun. Kita lihat di nomor 1, ini warnanya hijau naik nih. Lalu di 4 tentang equality. Jadi terkonfirmasi lah apa yang dipotret global dan apa yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia. Kemiskinan dan inequality dan ketimpangan membaik. Biasanya kan diukur dengan Gini rasio. Teman saya bercanda. Oke, kalau Gini rasio buruk, bagaimana kalau gitu rasio? Jangan gitu. Oh, gitu. Kalau nggak gini ya gitu kan. Ya, ini dia capaiannya, dan ini konversi kepada 12 targetnya untuk tren Indonesia. Yang biru tua ini yang achieve on track, dan sisanya adalah yang tidak on track. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana merangkai sustainability dan security. Kalau kita pegang definisinya, saya coba menyederhanakan definisi sustainability menjadi continuous intergenerational welfare. Jadi kesejahteraan yang terus-menerus antar generasi. Kalau definisi resminya nanti ditambahin usaha untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi depan untuk memenuhi kebutuhannya.
Itu definisinya Brundtland Report tahun 87. Brundtland itu Perdana Menteri somewhere di Norway kalau nggak salah. Dia PhD-nya di ekonomi lingkungan. Dia bikin definisi itu. Nah, kalau gitu sustainability kita bisa baca sebagai kesejahteraan yang terus-menerus antar generasi. Tetapi isu di balik sustainability, dari perubahan iklim, dari temperatur, dari gradient dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah risk. Apapun yang kita definisikan atau cara kita mendefinisikan sustainability, ujung-ujungnya adalah sebetulnya kita mau berurusan dengan risk management. Dampaknya bisa kepada soal lingkungan, soal sosial, soal ekologi, soal ekonomi, dan soal governance. Di bawahnya risk ada sejumlah diksi yang bisa menegaskan itu. Tentu saja ini soal kerawanan ya, vulnerability, kerapuhan. Soal bahaya, peril, soal krisis. Ini yang terpenting, soal uncertainty. Dengan kata lain, cara kita membaca sustainable development adalah risk management. Itu jauh lebih gampang ketimbang memahami climate change yang penuh rumus-rumus fisika. Jadi isu bagi kita, apalagi kawan-kawan di ilmu sosial, non eksakta, adalah risk management. Kenapa harus risk management? Cara membacanya, karena dia akan berhubungan dengan resilience. Kalau kita mampu mengelola risiko, maka kita mampu mempertahankan daya tahan kita. Dan itu berarti kita akan masuk pada isu safety. Dengan kata lain, yang kita urus adalah security. Di sini, security mendapatkan definisi baru. Freedom from danger and threat. Dangernya dari lingkungan, dari sosial, dari ekonomi, dari governance, dari segala macam. Dengan kata lain, kita mau masuk pada isu kurang lebih begini. Security studies bukan soal tembak-tembakan. Bukan soal polisi pegang pistol ngejedor itu security. Itu satpam itu. Security studies pada definisi yang lebih luas adalah beyond soal-soal tembak-tembakan. Itu soal risk management. Ini tadi yang definisi saya sebutkan tentang sustainable development melalui Brundtland Report. Development that meets the needs of the present. Kebutuhan saat ini without compromising, tanpa mengorbankan the ability of future generations to meet their needs. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana urusan security ini kalau kita pandang sebagai freedom from dangers and threat? Ini dia. Literatur kurang lebih membawanya begini. Relasi sustainability dan nexus berada kepada apa yang disebut dengan the idea of unknown. Jangan lupa, tadi kita berangkat pada isu uncertainty, ketidakpastian. Berarti ada gagasan tentang the unknown, sesuatu yang kita nggak ketahui. Bayangkan kalau kita udah nggak mampu memprediksi masa depan. Jangankan masa depan. Kalau kita nggak bisa memprediksi ke kampus gara-gara macet, udah kelabakan kita. Macetnya bisa karena hujan yang nggak jelas, banjir yang nggak jelas. Jadi the idea of unknown ini itu menjadi penting ketika kita membaca sustainability dan security dalam satu nexus. Apa itu dia? Rinciannya. Ini dia, menarik. The ambiguity of knowing. Kita menjadi ambigu atas pengetahuan kita sendiri. Betul nggak ya? Data yang kita pegang, mampu nggak kita mempredik masa depan? Atau mempredik hari esok? Jangan lupa, di belakang prediksi adalah plan. Dan hidup kita pasti pakai plan. Nah, plan itu kemudian teknisnya menjadi roadmap, menjadi rencana aksi, dan seterusnya. Yang bisa saja berantakan gara-gara uncertainty. COVID kemarin adalah contoh jelas kenapa roadmap itu harus direvisi. Karena betul-betul ambiguity of knowing. The idea of unknown. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gejeger aja sedunia. Dan bisa dibayangkan kalau itu kemudian terjadi pada isu-isu seperti tadi climate change. Nah, ini dia
jabarannya. Uncertainty about what we know. Lalu, different types of knowledge. Hari ini kita memahami bahwa A mempengaruhi B, kok besok kita udah nggak bisa memegang keyakinan itu lagi, meskipun kita pegang data. Use of knowledge. Akhirnya, waktu kita memegang data, kita memegang pengetahuan, kita nggak tahu untuk apa. Dulu tempat sekolah saya dengan Pak Tamrin ada profesor namanya Profesor Andi Hakim Nasution, Profesor Statistika Genetika. Pidato profesor beliau bilang gini, statistika adalah tongkat pembimbing ke arah kegelapan. Jadi dalam statistika segala sesuatu adalah gelap. Kita nggak pernah tahu apa karakter populasi. Kita hanya bisa menduga dari sampel. Lalu dibuatlah estimate, lalu dibuatlah rentang kepercayaan, lalu dibuat level of significance. Kira-kira gitu. Nah, dengan statistika, kita punya tongkat pembimbing ke arah kegelapan. Sekarang, yang disebut kegelapan itu tadi, menjadi the idea of unknown. Betul-betul kita nggak akan tahu kalau seluruh peristiwa climate change masuk ke dalam ranah kehidupan kita. Lanjut. Dekat dengan itu, literatur kembali bilang, ini the visions of unnamed and unanticipated threats. Risk tadi, gara-gara climate change, kenapa dia berurusan dengan security? Karena ada vision, kita memandang vision atau kita mulai menyiapkan sesuatu yang belum ada namanya dan belum bisa kita antisipasi. Kan dulu kita nggak tahu tuh namanya COVID, sampai kemudian dikasih nama COVID. Bahkan kita lagi rapat kalau misalnya waktu studi kawan-kawan di sini di hotel ini disebut victim 01 yang orang Depok itu satu keluarga. Oh iya. Yang Yang pertama kali. Kita lagi rapat gitu. Terus ada pengumuman begitu, udah masuk ke Indonesia. Dan saat itu sampai dengan 6 bulan ke depan, kita semua tahu we have no knowledge at all tentang pandemi. Hoax menyebar kemana-mana, ada yang katanya lewat udara, ada yang katanya lewat colekan. Persis sekian tahun lalu tentang HIV. Yang kita nggak punya pengetahuan apapun. Tiba-tiba ada penyakit. Kita colek begini, jangan colek. Jangan berenang loh, nanti kena HIV. Segitu tuh. Unnamed dan anticipated. Jadi kita foreseeing potential dangers that have been clearly identified or even imagined. Nggak pernah bayang sama kita bahwa ada potential dangers. Nggak ada spesifik nama atau kategorinya. Kita sudah mengalami itu untuk HIV, kita sudah mengalami itu untuk COVID. Kalau ini muncul lagi gara-gara lingkungan, gara-gara climate change, maka kita akan sampai pada have been predicted by current methods. Nggak pernah kita prediksi tentang apapun dengan metode-metode yang ada. Berikut, ini yang agak mengerikan ini. Apalagi kita di kalangan kampus ya. Crisis of causality. Penemuan paling penting di dalam sains, dan itu yang kita ajarkan ke mahasiswa dan itu kita pahami dari sekolah, tidak lain dan tidak bukan adalah korelasi. Di essence apapun yang kita ajarin ke mahasiswa dan kita pelajari korelasi. Mau urusan kuantitatif atau kualitatif. Kita akan sampai pada cara berpikir bahwa A mempengaruhi B. A berhubungan dengan B. Lalu kita ciptakan gagasan tentang causality di situ. Sekarang kita bayangkan, kalau yang kita sudah susun teori-teori tadi membentuk satu causality yang predictable, tapi tiba-tiba terjadi krisis of causality. Bahwa X udah gak mempengaruhi Y. Bayangkan lagi-lagi nih petani atau nelayan. Tadinya dia tahu kalau awannya kayak begini, saya nggak bisa melaut. Berarti awan mempengaruhi keputusan dia melaut. Ternyata aman-aman aja. Di laut nggak ada gelombang apapun. Dia udah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ikan. And dia viral.
Yang dia bayangkan, oke, saya punya teori dari pengalaman saya masa lalu, awan kayak begini, saya bisa terabas. Tahu-tahu di laut, ombak terlalu besar. Atau petani ngambil keputusan, saya bisa tanam musim ini, tahu-tahu kering. Dan itu duduk soal yang serius dalam causality. Kalau kita bawa itu ke sains, kan makin mengerikan ya. Kita nggak bisa menjelaskan apapun terhadap fenomena yang muncul, baik sosial maupun non-sosial, dalam perspektif causality. Dan itu adalah soal-soal security. Jadi, balik kepada definisi yang tadi, itu adalah soal dangers dan soal threat. Kita harus punya freedom terhadap itu. Nah, kira-kira ini dah. Kita punya event itu fakta kejadian boleh kita prediksi atau realnya. Kita punya sesuatu yang kita bisa estimate. Pasti ada errornya. Maka problem kita untuk memahami event itu, memahami prediksi kita masa depan ataupun aktual data, tidak lain adalah di estimate-nya atau di errornya. Kita mau errornya kecil, sekecil mungkin, close to zero, bahkan zero. Kita mau estimate-nya seakurat mungkin. Tapi gara-gara tadi, uncertainty tadi, atau crisis of causality, estimate kita bisa terlalu lebar. Atau errornya terlalu lebar. Kalau di Polster pasti paham betul tuh estimate dan error. Maka margin error dilaporkan 2%, 1,5%. Lalu keluarlah data pemilu nasional, lalu prediksi mereka, luar biasa tepat. Bayangkan itu ada pada perubahan iklim. Maka apa yang kita estimate itu kita punya dugaan tertentu dengan errornya. Dua-duanya meleset. Salah satu melesetnya kita udah bermasalah pada eventnya. Nah, dengan begitu kita sekarang masuk kepada apa yang kita sebut dengan a changing understanding. Pemahaman kita yang berubah tentang hubungan saat ini dan saat depan untuk, ini dia, the management of threat. Karena urusan kita adalah tadi risk management atau threat. No longer able to control, to predict, dan to manage the future. Dari sini makin jelas bahwa kalau security adalah freedom from threat dan risk dan dangers, maka sustainability adalah berusaha meminimumkan dangers, risk, dan uncertainty itu. Jadi mereka sebetulnya one side into two sides in one coin. Membicarakan security adalah membicarakan sustainability. Membicarakan sustainability adalah security. Dan di sini pula kita makin jelas melihat bahwa it is beyond tembak-tembakan. It is beyond urusan polisi. Kira-kira begitu. Nah, ini masuk the link between climate change and national security. Dibuat contohnya. Ini di Global Security Defense Index. Nanti saya tunjukkan datanya. For example, food shortage exacerbated by increased temperature and population. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau panen gagal gara-gara kenaikan temperatur, maka itu bisa national crisis. Nggak usah jauh-jauh. Kalau satu Kerawang itu bermasalah gara-gara climate change, pasti kita serius punya problem. Karena itu lumbung kita. Kurang lebih begitu. Lalu, ini data yang saya kumpulkan di sebelah kiri dari 0 sampai 100 itu adalah SDG Index. Tadi kita tahu SDGs itu terdiri dari 17 goal, masing-masing punya target dan indicators, lalu itu dikompil, keluarlah satu indeks. Di setiap goals ada indicators, ada target dan ada tujuan, dikompil jadi satu goal atau satu indeks, lalu semuanya digabung jadi 17. Skalanya 0 sampai 100. Menuju 100 berarti makin dekat ke target. Yang horizontal itu adalah peace index. Keadaannya dibalik. Makin kecil skornya, makin peace. Makin ke kanan, makin vulnerable. Peace itu komponennya konflik, weapon, dan sebagainya. Yang dikenal tadi definisi tradisional tentang security. Ini per negara ya? Total negara. Nah, lalu saya plot dua data ini dan terlihatlah hubungan bahwa
Semakin satu negara mampu menciptakan sustainability, dia makin mampu menciptakan security. Kira-kira begitu. Ini halus sekali. Harusnya ada sesuatu. Ini Indonesia. Ini dua ini. Ini Rusia, ini Ukraina. Yang mana? Ini Rusia. Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada kursornya. Oh, sorry. Ini Rusia, ini Ukraina. Kita tahu makin ke kanan, makin nggak peace, makin ke kiri, makin peace. Jadi Rusia dan Ukraina lagi nggak peace. Di sini. Sebelahnya Rusia, apa kira-kira? Lawannya Israel. Sayang sekali Palestina itu nggak ada data sustainability-nya. Jadi nggak bisa diplot di sini. Jadi ini Israel, ini Rusia, ini Ukraina. Dan kita bisa lihat degree of sustainability-nya tidak ke 100. Ini Indonesia. Yang di sini gampang ditebak nih. Pastilah Skandinavia, Norwegia, Finland. Itu heaven lah, itu negara surgawi banget itu. Paling sehat. Iya, paling sehat. Tapi taxnya 75%, mau nggak? Dengan resiko itu bayar tax income 75%. Itu menahan inequality. Banyak. Jadi kan kalau kita masuk ke main-main ke negara itu kan kita nggak lihat ya rumah yang mencolok bagus sekali dengan rumah yang gembel sekali. Enggak. Karena yang ini taxnya gede banget. Profesor saya di Belanda itu dia bilang gaji dosen itu sama jadi konsultan di mana-mana itu 52% taxnya. Di kita ngisi SPT kita yang hindarin ya, jangan sampai segede gitu ya. Tapi yang menarik, mekanisme fiskalnya bekerja. Ada redistribusi dari fiskal kepada inequality. Dan Skandinavia negara Eropa. Kalaupun Eropa Barat yang kemarin, bukan yang timur, yang dekat-dekat laut tuh. Nah itu juga bagus yang equality. Nah dengan kata lain, negara-negara yang sejahtera tadi, negara-negara yang sustain, dan negara-negara yang peace. Nah sebaliknya di sini. Gampang ditebak nih, di mana letaknya Afghanistan, di mana letaknya Afrika, kurang lebih di sini. Kita somewhere ada di sini. Tapi terlepas dari peta negara ini, kita kembali kepada ide bahwa sustainability dan security adalah sesuatu yang sangat correlated. Bahwa dia two sides of one coin. Sekarang kita ngomong policies. Nah, di Indonesia kita udah tahu tuh tadi udah saya sebut. Kita merujuk dulu pada global agreement tentang global warming. Batas global warming 2 derajat. Nggak boleh lagi lebih dari itu. Dan itu diusahakan sampai 2030. Lalu kita turunkan dari UN SDGs yang 17 goal 129 target 244 indicators ke berbagai regional, policies, Eropa, Asia, banyak sekali detail-detailnya. Lalu di kita datang lagi Perpres 2 kali, 2017 dan 2022 dalam setengah 5 tahun. Isinya sama tentang penerapan SDGs. Yang di sini spiritnya mau ditunjukkan bahwa Indonesia komit kepada isu global dan sudah diinternalisasi di dalam teknokrasi perencanaannya. Lalu keluarlah Menteri Bappenas regulasinya tentang pembentukan sekretariat nasional, tim pakar, bla bla bla, urusan panjang. Keluarlah yang lebih teknis lagi, lalu isinya yang ini, National Working Group dan sebagainya. Di daerah juga begitu. RPJMD akan memuat isu-isu seperti itu. Kemarin waktu debat presiden sudah masuk isu tentang climate change ini dalam agenda, sehingga kita bisa berharap lah bahwa RPJMN yang baru isinya more or less solid. Blue green. Ya, yang langsung, yang bukan cuma blue energy itu loh yang jadi hijau,
apa singkatannya? Waktu Gibran bertanya dengan singkatan, CCS. itu bikin anak-anak KSP itu kurang ajar. Anak KSP itu tadinya bukan maksud dalam konteks itu, tapi mau menjelaskan apa yang terjadi dengan yellow movement di UK ya. Nah, ini dia di RPJMN kita 2020-2024 sudah ada attach betul. Lalu keluar RKP 3 tahun, lalu keluar roadmap 2 kali, dan keluarlah sampai ke Mendes. Kemendes itu punya SDG desa. Sayang sekali reportnya agak sukar diakses. Ini publikasi yang kedua dari indikator SDGs. Sosial, ekonomi, lingkungan, dan governance. Di dalamnya adalah metadata, penjelasan tentang apa itu indikatornya dan bagaimana cara mencapainya. Cara mengukurnya lebih tepat. Karena ntar di sini direkam dalam satu dashboard yang di dashboard itu nanti kita bisa lihat di indikator mana kita bermasalah, termasuk capaiannya. Lanjut. Sekarang saya masuk studies ya, tadi policies-nya. Saya masuk lagi kurang lebih gini di policies. Nanti ketika policy itu bergerak, dia kan perlu alat monitoring. Dari mana monitoringnya? Dari indikatornya itu. Karena itu sistem pendataannya dimulai dari 3 sisi. Satu, data standar ya, data administratif dikumpulkan dari KLKL tuh. Yang kedua, survei BPS. Yang ketiga, ini lagi terus percobaan lewat big data AI. Sayang sekali itu belum keluar hasilnya, tapi trennya udah mulai menarik bahwa BPS sudah mulai menggunakan big data, sudah menggunakan AI untuk melakukan penghitungan data. Studi. Tapi shutdown kemarin. Oh, itu PDN. Itu pusat data nasional yang tidak ada otoritasnya. Jadi dia bikin pusat data yang nggak ada penanggung jawabnya. Luar biasa. Semua berkelit. Nah, ini yang menarik, saya Google tanggal 20 kemarin, 20 Juni. Dari Google Scholar saya Google teknologi non-brilliant, sustainability security. Ada 2,4 juta result. Resultnya bisa berupa paper, jurnal atau working papers atau apapun, buku. 24. Terminologi itu dipakai terus dalam publikasi itu. Lalu kita geser sedikit tentang climate change and security 3,93. Dan seterusnya, kalau kita baca SDG dan security, poverty security, hunger security, itu isu-isu yang terus-menerus dibicarakan dalam kurang lebih 7 tahun terakhir. Lalu kita lanjut lagi. Food security, energy security, ini apa? Harusnya bukan energy security, sampai double. Environmental security dan human security. Studinya begitu banyak. Lalu apa sih contoh-contohnya? Saya coba petik begini. Mau petik ini maksudnya gini. Nanti yuk kita sama-sama kita buat publikasinya, kita buat tulisan itu. Dalam percakapan saya dengan Pak Lukman kurang lebih begini. Ubara itu punya 2 hal penting untuk membicarakan sustainability dan security. Pertama, tentu saja sebagai sekolahannya polisi, ada Puskamnas di sini. Ini menjadi center think tank tentang security. Yang kedua menjadi penting bahwa kawan-kawan nanti mendefinisikan security beyond yang tradisional. Dan itu jauh lebih penting. Kalau yang tradisional udah biarin Pak tampil dengan PPIK-nya. Kita nggak ngurusin. Tapi kita berangkat dari disiplin, apakah kawan-kawan dari hukum, dari accounting, dari komunikasi, dari manapun. Ayo kita bikin publikasi yang kita tawarkan ke publik. Kita membawa cara berpikir lain tentang security. Dan itu kita bisa hubungkan dengan sustainability. Bikin paper group aja, satu paper 2 orang. Kita bisa hasilkan berapa, 15, 20 paper, satu buku kita terbitin sama-sama. Baru kita rilis. Terus aja kita ulang terus-menerus setiap tahun kayak begitu. Maka akan terbentuk mazhab dari ujung Sumarekon, di luarnya Sumarekon, artinya Sumarekon strap ya.
lahirlah gagasan tentang security yang baru. Security and system. Kira-kira begitu. Kalau saya kan boleh belagunya begini. Dari the center of Jakarta, Semanggi kampusnya. Suka saya bercanda-bercandain itu mahasiswa. Kamu parkir itu lahan parkirnya bisa beli rumah di Tambun kan? bisa belanja Semanggi, tanah paling mahal. Oke, ini studinya. Saya petik studi-studi ini karena dia unik. Poverty, security, and the Janus phase state. Janus itu dewa zaman Yunani yang punya dua muka tuh. Mukanya nggak simetrik. Jadi dia bisa menatap masa lalu, dia bisa menatap masa depan. Dia bisa punya gagasan liberal, dia punya gagasan konservatif. Dia sangat pro market, bisa nggak pro market, kira-kira gitu. Nah, lalu dia hubungkan dua pandang yang kontradiktif itu, di literatur review, bagaimana membaca poverty and security. Jadi papernya menarik, nggak ngomongin angka-angka, yang kayak orang ekonomi kan bosanin banget ya. Wah, angka kebiasaan turun, kalau bisa naik itu elevator analisis. Naik turun. Itu kan persis kalau kita dengerin di bursa tiap hari ya. Bapak Ibu, sekarang indeks naik, besok indeks turun. Elevator aja gitu. Nah, nanti kalimatnya, karena sentimen negatif. Karena import sentimen dari eksternal. Gitu aja kalimatnya. Tapi terus dipakai dan dibayar ngomongin gitu. Kata-kata yang sama tiap minggu. Tapi dipelajari tuh. Jadi pelajari. Iya, karena bisa ada duitnya, Pak. Ya, oke, kedua. Hunger. It's a national security threat. Jadi kelaparan itu juga soal security. Soal ancaman terhadap security nasional. Rekor. Aduh, saya sekali. Kita baca ya. Security and climate change. Ini juga. Armed Conflict and Food Security, FAO ini tinggal. Udah publish itunya. Ini kan waktu papernya sendiri udah publish. Jadi bagaimana climate change dengan security itu diterangkan dan papernya sangat menarik. Dia literatur review, dicek, ini kelompok-kelompoknya, dan sekali lagi nexus antara security dan climate change itu ditunjukkan dengan jelas. Kalau sebelah sini dengan cepat dari saya dulu sih. Konflik bersenjata dan food security. Gampang ditebak ya arahnya kemana? Iya. Orang tembak-tembakan gara-gara perebutan makanan. Nah, paper ini sebetulnya ceritanya nggak complicated dari segi metodologi, tapi story-nya unik. Jadi saya coba ajak kawan-kawan untuk ayo kita nulis dengan cara kita sendiri. Lagi, understanding the nexus of energy, environment, and conflict. Kenapa urusan energi bisa jadi konflik? Kita tahu itu cerita tentang oil, apalagi di Middle East. Kita tahu itu Irak dan Kuwait. Invasi Irak ke Kuwait pertama kali yang diledakin kan ladang minyak. Dan itu konflik dan energi. Tapi menariknya waktu meledakin ladang minyak, kan ada dampak polusinya. Maka ini environment. Ketiga-tiganya. So, Ibu Bapak dari disiplin apapun, ini saya mau menggugah perspektifnya. Yuk kita tulis security dalam perspektif disiplin ilmu kita. Definisikan apa saja. Apa saja yang mau kita sebut security. Mau food security, kayak human security, kayak apapun. Poinnya kan gini. Dalam makna yang non-tradisional, urusan kita tentang security adalah well-being. Kalau yang tradisional, pasti state-based. Weapon, urusannya gitu. Tapi yang non-tradisional adalah well-being of the people. Nah, itulah yang kemudian jadi pegangan kita. Bahwa dari Puskesmas kelahir pemikiran yang beyond tradisional untuk membicarakan well-being. Nggak melulu soal amunisi dan tembak-tembakan. Oke, closing remarks. Jadi, sustainability adalah an intergenerational risk management. Dan gak ada yang lain. Mau pakai definisi apa? The very core story-nya adalah soal security. Security tidak lain adalah mereduksi risk.
Kita mau paham tentang security karena simply kita mau mereduksi risk. The better you understand potential threats, the stronger your security measure can be. Semakin kita mampu memanage risk, kita mampu memastikan hadirnya security. Dan yang terakhir, security resources, secure resources, secure futures. Jadi kalau kita bisa mensecure resources kita, apapun itu, energi, pangan, apapun lah, termasuk intelektual, maka kita bisa mensecure masa depan. Dengan kata lain, mari dengan perspektif baru ini kita diskusikan gagasan-gagasan yang tidak biasa di dalam disiplin kita untuk coba kita kaitkan dengan security. Itu jadi closing statement saya. Terima kasih. Pak Tanur? Oke, terima kasih. Ini terdiskusi yang cukup menarik. Kita masih punya waktu Sejam. kira-kira 40 menit. ya setengah jam lah ya, untuk kemudian klarifikasi, pendalaman, dan juga mungkin mengkaitkan khususnya aspek-aspek yang sudah kita geluti selama ini, disiplin yang sudah kita geluti dengan isu security. Karena tadi udah makin jelas, kita akan mendalami non-tradisional security, artinya yang semuanya berurusan dengan kemanusiaan, peningkatan hak hidup kemanusiaan. Nah, kalau kita mau mencari penelitian, kalau kita mencoba untuk mendalami pemahaman, adalah pemahaman disiplin kita yang menyumbang segala sesuatu untuk kehidupan kemanusiaan kita, disiplin kita. Yang hukum, kemudian bagaimana perbaikan terhadap kualitas dari sisi hukum, yang ekonomi, perbaikan ekonomi, perbaikan misalnya anti monopoli dan sebagainya, kemudian industri, kemudian menciptakan macam-macam gagasan untuk ke arah kesejahteraan yang lebih baik, yang lingkungan begitu, yang itu sangat jelas, yang kemudian aspek-aspek itu semua kita geluti sehari-hari. Cuma selama ini mungkin kita geluti semua tidak dengan satu kerangka security yang secara menyeluruh bisa saling terkoneksi. Nah, sekarang kita bisa coba dengan pertemuan kali ini, bagaimana kemudian kita dalam disiplin ilmu kita bisa lihat secara terkoneksi dengan kemudian yang lebih luas lagi. Bagaimana itu yang kemudian kita ingin kita atasi. Silakan, mau ada komentar, pertanyaan, dan kemudian kaitan-kaitan penelitian tentang itu. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Izin. Perkenalkan, saya Aulia Udamina dari Teknik Perminyakan. Cuman di luar itu yang mau saya bahas, sebelumnya saya dulu sarjana geofisika. Mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana hubungan antara pemerintah terhadap peneliti. Mungkin sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian yang mengkhawatirkan adanya banyaknya sesar atau patahan di Indonesia. Kan arahnya ke arah mitigasi bencana gitu ya. Banyaknya udah banyak sekali penelitian terhadap itu. Cuman mungkin tanggapan dari pemerintah nih yang kurang memerhatikan terhadap penelitiannya gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak terhadap permasalahan itu gitu? Jadi seperti tidak menghargai peneliti, tidak menghiraukan isu-isu yang sudah dibahas sebelumnya. Terima kasih. Ya, saya cerita pengalaman aja ya. Nggak di bencana. Waktu itu di bencana harusnya bikin indeks tapi nggak jadi. Gini, di Indonesia tuh agak unik relasi antara pemikir dan teknokrat. Gagasan-gagasan pemikir itu akan diterima teknokrat kalau teknokratnya pemikirnya nempel ke teknokrat. Tetapi yang berteriak di luar atau jadi teknokrat. Biasanya kalau jadi teknokrat langsung hilang ya. Kalau di luar itu agak sukar untuk diterima. Apalagi makin kita keluar makin tajam kata-kata kita ya. Kalau di government nggak bisa begitu. Apa boleh buat itu? Ya, kita tahulah sampai kita sekarang menjadi idiom kita sendiri ya. Contoh izin Pak, izin. Bahkan waktu zaman Zoom, izin share screen. Share screen-nya mesti izin. Jadi kira-kira gini,
rasanya dalam 5 tahun terakhir ini, paper saya banyak sekali udah jadi polisinya government. Simply karena saya attach. Kalau saya attach, ada 2 nih. Saya yang diminta untuk nanganin spesifik isu, atau pelan-pelan saya cari-cari setelah untuk menawarkan isu. Nah, kalau yang pertama dijamin itu. Karena memang ada kebutuhan. Nah, jadi dengan kata lain gini nih. Cara kita yang ada di luar untuk bisa shout up adalah menciptakan kebutuhan itu. Bahwa ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Tapi angle-nya harus unik. Duduk masalahnya adalah kadang-kadang begini, bukan most of the time ya, orang di kampus ngomong common sense. Yang kita nggak perlu gelar sarjana, orang juga udah tahu tuh. Common sense, nggak ada scientific sense-nya. Evidence-nya kurang. Lebih suka jadi popular observer. Jadi pengamat publik ngomong di koran ini itu. Tapi kalau kita minta hasil risetnya nggak ada. Nah, hasil riset yang kita bawa itu sesuatu yang unik, biasanya diperhatikan. Saya punya cerita begini. 2021, pemerintah mengeluarkan Voluntary National Review. 2019 juga, 2017 juga. Saya ikuti 2 kali, 2019 dan 2021. Nah, 2019 saya bawa gagasan bagaimana kalau Voluntary National Review ini kan direport ke UN. Lalu menteri perencanaan presentasi di depan seluruh wakil negara. Kita selalu menarik perhatian presentasi kita karena kece banget bikinnya itu. Banyak sekali ahli-ahli audio bla bla yang membuat presentasi menarik. Nah, 2019 dari tradisi 2017 itu yang dilaporkan adalah laporan pemerintah. Capaian pemerintah. Nah, lalu 2019 saya punya gagasan. Yuk cari laporan capaian private sector. Kan kita tahu nih, sekarang SDGs sudah ada di private sector. Kawan-kawan yang berkecimpung pasti tahu. Di private sector kita punya annual report, itu biasa ya. Financial report, itu biasa tuh. Sekarang udah muncul sustainability report. Dan ini kalau Anda berada di sektor keuangan itu wajib. Anda terdaftar di bursa itu wajib. Mengeluarkan apa yang disebut dengan laporan keberlanjutan. Datanya ini turah. Banyaknya bukan main. Tapi tidak terkoordinasi. Masing-masing nerbitin aja. Nah, lalu 2019 saya menggagas, saya mau kumpulin data ini, lalu kita bisa hitung berapa sih capaian sektor swasta dalam mengurangi emisi, mengurangi sampah dan sebagainya, kan datanya ke report. Mengurangi pekerjaan anak, lalu saya bikin itu. Kebetulan banyak sektor swasta yang sudah melaporkan sejak 2011, 2010 dan seterusnya. Lalu saya ambil window 2021, 2020 dan 2019, 2018. Jadi prior to the crisis dan saat the crisis, saat pandemi. Lalu kita melihat perbandingan yang sangat ekstrim situasi kontribusi sektor swasta kepada SDGs. Nah, laporan itu secara substantif diterima. Yang gagal cuman adalah presentasi saya itu di hari injury time, naskah udah ke Deplu. Jadi udah disiapin. Begitu saya bungkus, katanya bungkus, baru selipin. Lalu dibisikin. Mohon maaf, lapornya di Deplu. Tapi esensinya adalah di 2019 sudah pernah coba. Pak Menteri udah secure itu, oke. Masuk private sector contribution. Lagi-lagi di akhir laporan, waktunya nggak cukup. Saya mau ceritakan suasananya gini. Kita tuh melaporkan goal-goal terpilih. Nanti ditetapkan oleh UN, setiap negara melaporkan. Dan itu pekerjaan rorojonggrang. Karena waktu kita sangat pendek, kita mau melaporkan banyak hal. Nah, dalam waktu yang sempit itu, 2017-19, itu menarik perhatian, sehingga 2021, BPK ikut. Bayangin tuh. BPK mengaudit proses
bukan hanya result. Jadi proses kita untuk melaporkan itu dia mau ikut. Seluruh setup yang kita udah bikin itu hampir hancur lebur di depan BPK itu. Kenapa ini? Saya maunya ini, saya maunya. Melelahkan sekali, tapi jadi. Lalu ditampilkan. Saya mau balik pada poin tadi. Sebetulnya ide siapapun dari luar itu sudah bisa diadopsi oleh pemerintah. Tapi tentu saja dia nggak nyebut nama kita eksplisit. Tahulah sendiri lah kalau laporan kita nomor 1 Pak Dirjen, nomor 2 sekretaris, bla bla bla. Kita nyempil ucapan terima kasih kepada gini yang honornya belum dibayar karena APBN belum cair. Di belakang. Syukur-syukur kalau ada. Jadi caranya ngelihat laporan-laporan pemerintah gampang. Siapa the brain behind the report? Lihat aja nama yang paling bawah. Yang nggak dapat kalau menurut itu. Yang paling atas sudah pasti tuh nggak kerja. Cuma namanya doang. Apalagi yang ngasih sambutan. Nah, saya balik lagi pada ide itu. Pemerintah subjektif saya nih ya, boleh dicek. Gagasan itu diterima kok. Mari kita buka dokumen perencanaan kita, apapun itu ya, RAPBN atau APBN laporannya, RPJMN. Mana terminologi masyarakat sipil yang tidak ada di dokumen itu? Name it. Human rights. Ada. Demokrasi. Duluan disebut-sebut. Apalagi? Violence. Gender balance. Gender equity. Semua ada. Dengan kata lain, ide itu ditampung tuh. Tapi kalau perspektifnya standar, ya sudah, oke, jadi mainstream. Nah, yang nyeleneh-nyeleneh ini, kalau dia unik, mengkontribusi sesuatu, itu akan cepat diadopsi. Kurang lebih begitu. So, jangan khawatir, hajar aja terus. Apalagi di tengah dunia yang disebut dengan the obesity of information. Udah banyak banget ya. ada satu foto saya kasih di grup saya dengan tampil itu. Stiker di belakangnya. Dosen nih, dia bilang, tanya dulu ChatGPT sebelum tanya saya. Jadi mahasiswa begitu ngeliat bangkunya dosennya di sini, udah nggak berani masuk ke ruangannya. Oke, ChatGPT dulu. Oke, gitu. Monggo. Silakan yang lain. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Mohon izin, saya izinkan Pak. Kalau nggak izin sakit ya. Terima kasih. Ini Itu dia. materi kali ini terkait tentang sustainability security. Sebelumnya perkenalkan dulu saya dari jurusan teknik industri yang bidangnya itu berfokus pada manufacturing, proses produksi. Kalau proses produksi itu kan belajar tentang bagaimana kita menerapkan rekayasa teknik sehingga menghasilkan suatu produk yang sebanyak mungkin sesuai kebutuhan konsumen dan bisa meningkatkan suatu keuntungan. Nah, di sini saya kesulitan untuk mendefinisikan maksud dari sustainability security ke dalam sistem manufacturing. Pak, izin bimbingannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan membimbing. Ngeri banget bahasanya. Simple story aja. Apa yang mengancam proses produksi? Risiko apa yang bakal muncul dari climate change pada proses produksi? Udah mudah sekali itu. Once kita bisa mendefinisikan, di situ gagasan muncul. Jadi waktu input di proses menjadi output, dalam cara berpikir yang linear, kan kita mengekstrak resources, katakanlah natural resources ya. Lalu atau dia menjadi consumption good atau dia jadi capital. Diproduksi, output, hasilnya ada dua, konsumsi dan waste. Itu yang linear tuh, ekonomi linear. Lalu gagasan ini dibantah, dikritik bahwa waste ini kita bisa pakai untuk cara kita mengganti natural resources yang kita ekstrak. Jadi artinya apa? Artinya circular economy, udah nggak linear lagi, tapi udah melingkar.
Lalu pertanyaannya kan jadi gini. Kalau ada sesuatu di dalam natural resources dan itu menciptakan dangers, pasti proses produksinya menjadi danger juga. Dengan kata lain kita udah tahu tuh hubungannya antara natural resources, security, sustainability, dan proses produksi. Dangers itu bisa kita minimalisasi kalau kita punya input yang datang dari waste. Dengan kata lain ini kan bukan wood betulan ini. Kita tahu nih, ini kayu dari serbuk gergaji. Plywood. Plywood atasnya doang, dalamnya mampu nih serbuk gergaji. Kan limbah itu yang dipakai. Berarti kita cuma mau mengatakan begini, kalau pohonnya nggak ada, tanamannya masih lama, masih punya waste untuk hidup, maka proses industrinya berjalan. Poin lain, saya bawa sedikit ke dunia perbankan. Investasi mau tak mau sekarang berurusan dengan sustainability. Salah satu bank yang baru masuk buku 4 itu cari climate change expert. Bayangin, bank sekarang nyari climate change expert yang kita nggak kebayang dulu ya. Alasannya cuma simpel, dia nggak mungkin mengalokasikan investasi kredit dia kepada sektor-sektor yang berisiko secara lingkungan. Seperti biasa, kalau kita bikin feasibility studies, kan cuma BC rasio yang tidak mengconsider faktor lingkungan. Lalu sekarang dikenal namanya extended BCA, extended benefit cost analysis, yang mengconsider faktor lingkungan. Nah, waktu proposal itu maju ke bank untuk minta kredit, kan berarti harus ada ahli lingkungan yang memahami cara berpikir itu. Lalu dipakailah. Saya masuk ke proses produksi. Dengan kata lain, proses produksi sekarang sudah harus bisa dipastikan tidak ada danger atau threat dari lingkungan. Kalau kita bisa meminimumkan danger atau threat dari lingkungan, itulah sustainability. Karena risk management kan, itu berarti kita mensecure bisnis kita. Dan kita mendefinisikan security adalah menjamin proses yang terus-menerus tadi. Industri manufaktur itu sebetulnya titik eksperimen penulisan yang banyak sekali ruangnya. Karena begitu banyaknya cerita di situ. Balik lagi. Bank sekali lagi sekarang sudah mendeklar sebagai sustainable banking. Banyak tuh bank ke arah situ. Laporan-laporannya sudah mulai menunjukkan bahwa dia lebih peduli lingkungan, peduli sosial, bahkan cenderung greenwashing. Greenwashing itu artinya you report what not the thing that you have not done. Yang kita nggak pernah lakuin tapi kita report, bohongnya. Itu dilapor itu. Atau perkara kecil nanam pohon mangrove satu, tapi fotonya gede dari udara. Wah, itu greenwashing. Nah, katakanlah dia nggak greenwashing, lalu dinyatakan gini. Saya udah sustainable banking. Yang kita lacak adalah berapa kredit yang Anda alokasikan untuk sektor tertentu yang menjamin sustainability dan security. Tiba-tiba kita tahu ada investasi di mana yang bakar hutan atau mengakibatkan banjir. Ketahuan investasi, perusahaan X yang dapat duitnya dari bank anu. Padahal si bank itu udah mendeklar sebagai sustainable banking. Dan itu punya problem nanti. Di mana pukulannya? 2, pasti sosial, rame itu. Yang kedua, ada di market. Terutama di financial market. Belum, masih contradicting ya kesimpulannya. Tapi udah ada tren yang menunjukkan gini. Companies, perusahaan-perusahaan yang mendeklar ESG, environmental, social governance, yang udah mengikuti tata kelola bisnis berdasarkan sustainability, cenderung punya valuasi pasar yang bagus. Real story. Waktu saya dengan Pak Yosi udah nggak ada, bikin studi untuk mengundang investor global datang ke Indonesia. Salah 2 yang mencolok. Satu datang dari Jepang. Waktu itu kami menawarkan pusat industri batang, Jawa Tengah tuh ya, yang presiden hampir 3 kali datang hanya untuk melototnya memastikan itu high tech itu 5G lah apa segala macam.
pelabuhannya bagus, infrastrukturnya bagus, segala macam. Kita undang investor Jepang. Datang satu pertanyaan, the very simple tapi menohok. Apakah Anda sudah mengelola waste Anda dengan benar? Waste management nih. Lalu, apakah Anda sudah memakai renewable energy? Nggak ada yang bisa jawab kok. Baik dari manajemen batangnya, kita yang jualan maupun BKPM-nya. Simply karena kita tahu PLN kita masih pakai batu bara. Lalu dijelaskan oleh orang Jepang. Di Jepang itu duit investasi yang lari ke perusahaan untuk ditanamkan datang dari Sustainable Bank yang sudah mendeklar dia adalah bank yang peduli dengan sustainability. Kalau ada portofolio kreditnya yang dipakai oleh satu perusahaan, tapi perusahaan itu tidak green, jadi ada problem di dia. Isu lain, datang ke Jerman, ngobrol ke orang Jerman. Ada announcement menarik. Ada policy di Jerman bahwa perusahaan-perusahaan Jerman yang bergerak di negara-negara internasional dilarang untuk berurusan atau berinvestasi di negara yang punya masalah human rights. Makin menarik tuh. Sekarang human rights itu ada di isu bisnis. Dalam sustainability report itu ada cerita tentang human rights. Pertama kali kita mengintroduksi gagasan human rights ke sektor bisnis. Takutnya bukan main orang. Padahal simple. Anda mengapresiasi labor Anda nggak? Pada cara-cara yang layak. Anda menjamin OSH-nya nggak? Apa tuh? K3-nya. Ada nggak forced labor di sini? Ada nggak gender inequality? Ada nggak harassment? Gitu-gitu aja. Dan itu terreport dengan jelas. Saya mau tutup cerita begini. Waktu itu 2018 ya. Ingat nggak ada demonstrasi di istana dari Jawa Tengah? Gara-gara semen, pabrik semen. Tambang, apa craft ya? Yang ngecor kaki. Iya, tentang ngecor kaki. Itu tidak direport oleh PT itu dalam sustainability-nya. Harusnya dikeluarin tuh dalam sustainability report bahwa dia masih punya isu dengan masyarakat, tapi nggak dikeluarin. Kita nggak bisa tuduh dia bohong kan? Nggak bisa. Dia bukan mengatakan yang tidak sebenarnya, tapi dia tidak mengatakan apapun mengenai itu. Tapi dipanis oleh market, jatuh harga sahamnya. Nah, dengan kata lain, proses industri saat ini berhubungan dengan tadi itu. Kalau Anda gagal menunjukkan performa tertentu dalam isu sustainability dan security, maka market akan bunuh. Kalau enggak ya publik akan bunuh, nanti akan bolak-balik. Tren ke arah itu jelas, walaupun di Indonesia belum semuanya menjadi green investor. Sepanjang cuan dibeli deh. Masih begitu sekarang, apa boleh buat. Perusahaan batu bara itu, si Kohleng, siapa itu? Si Kohleng, pokoknya itulah ya, tahu kan investor yang itu masih megang saham besar untuk perusahaan batu bara. Dia ketawa-ketawa aja. Tapi tren ke arah green investor udah ada. Contoh, sudah ada indeks Kehati ya, karena Hayati itu udah men-sort out saham-saham yang datang dari company yang tidak bermasalah secara environmental, social, dan governance. Nah, kita bisa expand itu tuh. Green bond udah muncul tuh, baik yang dari private sector maupun untuk sovereign yang dari pemerintah. Di dunia ini udah banyak jualan green bond. Dengan kata lain, kita udah nggak bisa jualan obligasi yang nggak pakai embel-embel greennya. Market tuh cepat habis. BRI atau BNI saya lupa, pernah jualan itu green bond. Itu kayak kacang goreng, oversubscribe 5 kali dari apa yang bisa disupply. Green bond itu lanjutan dari social bond. Tadinya social bond di dimensi sosial, lalu dikembangkan green bond. Waktu Indonesia bawa gagasan mau cari duit lewat SDGs, dikeluarin sebelum itu satu masa sebelumnya dikeluarinlah sustainability bond. Bahwa kita bisa cari duit dari situ karena investor green di dunia makin lama makin banyak. So mudah-mudahan itu menjawab ya perspektif mikro dan makronya.
Silakan yang lain, teman-teman. Sih. Pak, maaf. Di estafet di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi saya agak terlambat. Saya cuma begini Pak, mau tanya. Saya dari FA. Jadi ada apa yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengaitkannya Pak? Saya masih bingung ya terkait dengan ketika konsumen membeli makanan itu makanannya itu tidak terdaftar di BPOM atau produk-produk kosmetik impor tidak berbahasa Indonesia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu ada ketika produk itu mau dijual di Indonesia itu harus berbahasa Indonesia. Jadi boleh dia menggunakan bahasa dari negaranya tapi harus diterjemahkan ke Indonesia. Karena tidak semua konsumen di Indonesia itu bisa bahasa Cina atau bahasa-bahasa yang dari negara lain. Nah itu masih cukup banyak dijual di pasar kita. Bagaimana Pak itu bisa dikaitkan dengan sustainability security? Terima kasih Pak. Enak tuh. Kata kuncinya selalu begini cara berpikirnya, risk. Apakah ada risiko bagi konsumen ketika dia mengkonsumsi barang yang dia nggak tahu? Dan case itu banyak. Kalau mau lebih ekstrim, masuklah ke food, cosmetics, and health products ya. Udah, kita coba studi aja. Iseng-iseng nih, masuk ke Tokped, Shopee, kan ada percakapannya ya. Kita tanyain, Mas, udah BPOM belum? Produknya atau GAN, di sini dipanggil GAN ya, juragan gitu. Iya GAN, oke GAN gitu. Nah, kita bisa survei itu beberapa. Termasuk jaminan penerjemahan. Nanti begitu produknya barangnya ada, nggak ada terjemahannya. Poinnya menjadi kalau begitu ada potensi meningkatnya risiko kesehatan, apalagi risikonya. Kalau orang mengkonsumsi barang-barang kesehatan dan barang-barang makanan, apalagi kalau bukan ke tubuhnya ya. Nah, itulah yang kemudian kalau baca kita jangan lupa nih, risk nanti urusannya ke security adalah well-being. Pasti mengganggu well-beingnya dia. Instead of dia punya utility, kalau orang ekonomi itu bilangnya utility, dia mendapat kesejahteraan gara-gara mengkonsumsi, dia harus menanggung resiko penyakit baru. Nah, kita bisa bergerak dengan cara berpikir itu. Yang lain, perspektifnya masih risk. Katakan barang masuk, risk gara-gara nggak dimatiin teleponnya. Ada barang masuk, sudah jelas ada standar nasional Indonesia (SNI). Kalau barang ini nggak masuk SNI, apa yang terjadi? Ada risk. Kira-kira gini deh. Kita punya mesin, kita beli baut. Kita bilang baut 12. Tapi baut 12 tidak dalam definisi SNI. Apa yang terjadi? Nggak pernah masuk ke mesinnya kan? Kita punya resiko di mesin. Itu contoh tuh standarisasi. Saya mau nyebut lagi yang lain. Yang paling gampang soal label dan sertifikasi. Label halal. Sertifikasi dan labeling kan kita bisa pakai dua cara ya. 3 sih sebetulnya. Pertama self declare. Seperti kecap. Saya kecap nomor 1. Tinggal orang percaya apa enggak. Boleh orang bilang ini halal. Boleh ya. Yang kedua, rekognisi dari market. Nggak usah disebut, kita tahu restoran itu paling enak, udah. Kita datang ke situ, dia nggak perlu menyatakan restoran saya enak. Yang ketiga, datang dari lembaga otoritas. Nah, khusus mengenai label halal, datang dari situ tuh. Nah, bayangkan kalau kita punya masalah dengan pelabelan ini. Pelabelan itu juga menyangkut label lingkungan. Kayu-kayu yang harus keluar dari Indonesia, masuk pasar Eropa, harus ada label eco-label namanya. Eco-label. Tata kelola panennya mesti benar. Nggak boleh mencederai lingkungan, nggak boleh menyiksa masyarakat, dan seterusnya. Bangladesh pernah ada satu masa ditolak karpetnya masuk Eropa. Gara-gara kampanyenya LSM di sana.
simply karena ketahuan ada pekerja anak di situ. Lalu di-ban. Apa hasilnya? Kemiskinan di Bangladesh meningkat. Cara pikirnya orang Eropa itu simpel aja. Anak itu adalah masa bermain, nggak boleh kerja. Tapi bagi Bangladesh, orang miskin itu cuma punya dua. Satu waktu, kedua tenaga. Tenaga kalau nggak dirinya anaknya. Dengan mendeploy anaknya masuk dalam labor market, berarti dia menaikkan total income-nya kan. Nah, lalu menyesal LSM itu lalu bikin kegiatan di. Tapi intinya cuma sama yang tadi, bahwa ada syarat labeling. Dan di situ kita masuk pada isu jaminan atas security itu. Jaminan atas risiko. Bagi kawan-kawan yang sangat memperhatikan soal kehalalan, kalau nggak ada tulisan itu kan risky. Nggak secure. Nah, hal yang sama dengan lingkungan. Dengan kata lain, saya mau masuk begini. Kalau begitu, cerita mengenai apapun di industri yang bisa dihubungkan dengan risk, gara-gara kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban tuh tadi ya saya sebut labeling, penerjemahan atau apapun, itu bisa kita pilih dari perspektif relasi sustainability dan security. Sepanjang kita tahu sustainability tidak kita sempitkan soal hijau-hijau, security kita tidak sempitkan soal tembak-tembakan. Oh, udah. Jadilah street paper apa pun bisa kita bikin. Contoh-contoh paper tadi itu bukan datang dari writers yang namanya kita udah kenal. Enggak. Nama-namanya nggak kenal, tapi idenya unik-unik. Kayak gitu. Kegiatan apa yang bisa kemudian memancing orang kemudian menulis itu secara kolektif? Tema dong. Saya mau cerita gini. Di Fakultas Ekonomi UI itu sekian tahun lalu ya, itu secara rutin gerombolan dosennya itu nyumbang tulisan untuk menerbitkan perekonomian Indonesia katakan 2020. Perekonomian Indonesia 2021. Kita bikin dong. Indonesian Security 2025. Tema tahun ini adalah food security. Atau tema tahun ini human security. Tahun depan kita masuk nih energy security. Tahun depan ini kan banyak expertnya. Tiap tahun kita bawa tema yang berbeda, kita rilis. Maka kita punya dampak kan. Tulisan kita mendapat perhatian, tapi yang lebih penting kan hukumnya naik. Kreditnya bisa naik. Jafung urusannya. Tapi sudut yang menarik selalu begini. Kalau itu datang dari lembaga yang itu aja dengan tema yang itu aja, artinya kita tuh mengibarkan mazhab. Dengan kata lain, kalau ngomong security, Anda nggak perlu jauh carinya di Semanggi. Pokoknya Sumarekon Strap dapat deh. Itu dia pusatnya. Oh, udah. Let's do it. Banyak sekali temanya. Nanti kita tetapkan aja. Kalau belum bisa, satu orang satu paper, 3-4 orang satu paper. Gendong. Tahu kan kalau orang-orang lab ya, judul papernya dan halaman papernya paling-paling di total cuma 7 halaman. Tapi penulisnya itu footnote-nya makan setengah halaman tuh. Dari nama kepala lab sampai asisten. A, B, ada lain A, terus. Nggak apa-apalah. Lama-lama juga, ketahuan gua bisa nulis sendiri, nggak perlu pakai kepala supervisi. Nulis sendiri. Seperti luar. Atau dengan tidak malu hati, ya, mulai men-encourage tesis mahasiswa. Gerakan ke arah situ. Tiap tahun kan kita produksi knowledge dari tesis. Asal jangan topik yang sama diulang-ulang. Saya suka nyindir kawan-kawan saya di IPB itu. Pengaruh, tahun ini ya, pengaruh pupuk N terhadap tanaman jagung. Studi kasus Desa Bojongkenyot. 4 mahasiswa tuh. Besok tahun depan pengaruh pupuk N terhadap tanaman jagung di Desa Ciwidey. Ya. Lalu datang anak S2 kan,
pengaruh pupuk N terhadap jagung desa Bojongkenyot dan Ciwidey supaya kelihatan ribet. Gitu. Dapat nih 3 tahun Ciwidey, Bojongkenyot dan agregatnya. Diulang lagi nih sebelahnya. Ci apa. Dikumpulin jadi doktor. Nggak ada topik baru. Itu aja. Padahal kan kita bisa bongkar-bongkar. Ada lagi. Habis pengaruh pupuk N diganti. Udah capek kata dosen, gue udah gak mau lagi pupuk N. Ganti pupuk P. Desanya Bojongkenyot. Tahun depan pupuk P Ciwidey. Datang anak master dari Ubara. Sekolah di IPB. Bojongkenyot dan Ciwidey pupuk P. Datang dokter. Wih, udah ada N, udah ada P. Dia tambahin NPK. Yuk, ayo nulis. Keluar dari kelas ini, berapa kita punya butuh paper? 12 paper lah, kita bagi. Tahun lalu, tahun ini sebetulnya, terbitnya tahun ini, digagas tahun lalu. Atmajaya udah nyelesain tuh, 1 buku. Tentang, tadinya mau ngejar sebelum Pilpres. Tapi Kompas, lamanya Kompas itu. Jangan ke Kompas yang lain aja. Gramedia Kompas itu udah terlalu benar. Cari penerbit yang lain. Cuman pengumuman di internet, di email blast. Kita mau bikin buku ini. Siapa yang mau contribute? Masuk, tinggal disorot editornya. Yang ini oke. Masuk artikel. Buat. Standarisasi bahasanya, edit, set, jadi buku. Nggak ada yang susah itu. Dibayar? Nggak dibayar sama sekali. Malah suruh manggung-manggung. Di kampus di manggungnya. Waktu saya direktur IPP-nya di Atmajaya, saya bikin hal yang sama. Publish. Apalagi cuma nyari ISBN yang elektronik. Dicetak sekarang kan udah gak ada yang beli ya? Iya. Elektronik juga ada yang beli, kasih gratis. Masuk ke website kita, tinggal cek downloadnya. Itu impact-nya. Kan kita mau buku kita di-download. Maka kita ngebajak di Libgen ya. Udah. Kebahagiaan penulis itu sekarang bukan honor. Di-download banyak orang. Dibagiin di WhatsApp group. Nah udah. Syukur-syukur dikutip. Yang penting udah tercatat, masuk Jafung, selesai. Nah impact berikutnya ntar kita pikirin. Ayo nulis. Mau ke Singapura dulu. Itu zaman lama itu, minta sabbatical leave. Apa? Jadinya Prof Mo. Oh. Dari tahun udah gigit bolu tuh, jadinya semua orang begitu. Udah deh. Nggak ada ide, saya bisa tahu gini. Ada profesor dari Fakultas Ekonomi di NU, Australia ya, namanya Hal Hill. Sangat terkenal tuh. Siapa? Hal Hill. Indonesianis banget. Dia punya publikasi yang puluhan tentang Indonesia. Karena sangat Indonesia dia. Bahasa Jawanya juga bagus. Lalu, pecahlah Timor Leste. Berpisah dari Indonesia. Lewat dari 2 tahun, dia ngeluarin buku. Tentang apa? Ekonomi Timor Leste. Datangnya dari mana? Waktu zaman masih Indonesia, BPS. Kan Timor Leste belum punya BPS. Belum punya apa-apa. Ya udah, data yang lama ditinjau. Oh, historinya gini, datanya begini, perkembangannya. Dikasih kutip sana, kutip sini, tampilin tabelnya. Jadilah buku pertama soal ekonomi Timor Leste. How productive he was. Dan NU punya tiap tahun itu namanya Indonesian Update. That's the thing, itu yang kita mau bikin. Sumarekon Step Update. Tentang security studies. Kita punya tematik. Ntar saya ikutan deh, cuma 1 chapter aja mah. Tangan kiri mata sebelah ngetiknya. Pak, sponsornya Sumarekon. Boleh. Gampang, kalau pakai polisi mah gampang sponsor. Satu orang satu polisi udah cukup. Tapi kita bisa mulai dari student. Jadi poin saya cuma gini, saya nggak pernah membimbing student, saya biarin mahasiswa saya untuk nyari topik sendiri, enggak. Saya impose melulu. Topik-topik
di bawah saya itu selalu mengagetkan di ruang sidang. Saya punya topik tentang terorisme. Waktu itu saya sangat hobi dengan economics of crime. Terorisme, fraud, corruption, apa aja studi. Satu anak datang dengan terorisme. Gara-gara saya nemu data. Ada data longitudinal terorisme di berbagai kota di berbagai tahun. Saya bilang analisis. Setengah mati dia kerjain. Begitu masuk sidang, pertanyaannya bukan nguji, tapi informatif. Oh iya dosennya, oh gitu ya. Jadi bagaimana kalau gini nih? Ketawa-ketawa dianya. Yang uji nggak tahu. Nggak tahu, topik baru. Dan selalu mencengangkan. Maksud saya, bukan mahasiswa nggak punya kebebasan. Kebebasan biar jadi metodologi. Tapi kita bawa ide-ide yang paling fresh di luar sana ke dalam mahasiswa. Kalau enggak, dia masuk ke perpustakaan, kakak kelasnya bikin apa? Oh, pengaruh pupuk N pada tanaman jagung. Dia ganti sama kedelai. Fine, jagung replace kedelai. Proposal 3 bab, datang ke dosen. Bagus, tanda tangan. Nggak ada kreatifnya. Apalagi Gen Z. Yang ada adalah kita post ide itu, lalu metodologinya main-main. Nah, cari deh yang lebih baru. Kayak gitu, dia selalu berkreasi. Apalagi kemudian dijamin bahwa nanti akan naik publikasi bareng-bareng saya. Kan kita semangat juga. Bayangin tuh, punya 4 mahasiswa tiap tahun, 4 paper. Jafung loh. Asal jangan diklaim ya. Banyak klaim, dosen mengklaim tuh, jadi plagiarisme tuh. Sedih banget ya. Enggak jadi penulis kedua dan juga harus berkontribusi. Iya, bisa dibuat begitu juga, nggak masalah. Masih berapa lagi Bapak? Berapa lama lagi waktunya kita Bapak? Ya Suka-suka. sampai pukul 13. Oh iya. Tapi ya mungkin ada war-war sedikit Bapak Ibu, kita ada sedikit makan siang. Oh sedikit aja tapi ya. Sedikit. Tumben. Masih kucing dong. Aja pengen tumpeng gitu. Langkah kanan saya dari rumah, saya udah nggak makan di rumah loh. Saya mastiin ada food security di sini. So yuk. Nulis. Saya ngomong apa-apa lah ya. Kita nulis. Kan ini banyak nih speaker sini ganti-gantian. Ajak tandem aja. Asal jangan nama Mas Kiki. Nggak mau tandem dia. Kita yang kerja. Kan ada orangnya. Silakan Pak Ani mungkin close statement. Udah tadi tuh. Yuk. Nulis. Dah, tentuin temanya tahun ini, tahun depan apa. Siapapun peserta di sini adalah menarik. Keluar tidak hanya dengan sertifikat, tetapi juga dengan paper. Iya, dengan paper. Dah gitu aja. Mungkin sedikit Pak Ari, Bapak Ibu semua, kemarin kami sudah konfirmasikan ke para pengajar. Jadi apabila ada yang misalnya kawan-kawan atau Bapak Ibu mau kontak ke beliau, alhamdulillah semuanya sudah oke. Tapi di jam-jam yang mereka tentukan, maksudnya. Kasih listnya aja, nomor kontak list. Ya, nanti kami berikan di akhir. Jadi mungkin termasuk Pak Ari kalau misalnya mau dikasih jangan jam 12 malam gitu. Boleh. Saya nggak perlu ngasih jamnya deh, ngasih harganya aja. Per detik malah, kayak loyal. Loyal kalau udah mulai mendampingi kan itunya hitung kan? Apa namanya? Argo. Argonya udah Ini berapa gitu? Karena sesuai amanatnya Prof. Kiki juga Kira supaya selalu gitu. habis selesai kelas Kalnas ya ini, tapi tetap terjaga relasi. Itu aja. Cuma basicnya itu selalu security dulu ya? Atau gimana? Apa basicnya Pak? Kalau basicnya selalu security. tema besar. Dibawa ke security, nggak harus security. Bapak Ekonomi. ekonomi, ya paling gampang itu mah Pak. Bawa selalu private security. Maksudnya gini, tadi poin saya cuma simpel. Kan hal yang baru kalau mengenai kalau biasanya kita kan di ekonomi kami masalah mana rasio kan gitu sudah gitu Pak. Ketika kita masuk ke sustainability security mungkin harus dibantu dua-duanya ini gitu. iya.
Iya dong. Boleh bilang itu CSR lah istilahnya gitu loh. Nggak harus CSR, tapi bisa CSR. Tadi contoh kemiskinan. Itu kan soal security dan soal sustainability. Bisa. Apa Bapak sebut? Ketimpangan. Profit. Tinggal kita taruh. Kalau kita lihat juru-juru sekarang skripsi lagi itu kan hal fundamental aja gitu. Istilahnya pengaruh ini. Nah itu dia. Dia kan lihat dari perpustakaan. Kakak kelasnya begitu. Dan boleh. Kalau kita dan Bapak itu Cuman masalahnya kita bebas aja kan itu sudah mencicak kan yang campur gitu. Iya Pak, betul ya. Kalau masih itu yang terkonomi dengan apa namanya kebiasaan yang ada gitu. Tradisi. Belum keluar dari box sebenarnya. Kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi itu kan karena kita dari beberapa aspek ini bisa masuk dalam satu itu. Bisa banget. Bisa banget. Sama pengolahan itu juga metodologinya kan. Ada soal satu kan soal substansi ya. Ada substansi yang baru yang tidak terbiasa dalam tradisi kita. Nah, itu ditawarin. Lalu yang kedua, pakai dulu metodologi yang ada. Jadi misalnya, oke lah, dia masih biasa pengaruh A, pengaruh B kepada B, nggak apa-apa. Tapi sekarang A dan B-nya adalah soal-soal sustainability, soal-soal security. Jadi pengaruh kemiskinan kepada kriminalitas. Perspektif sustainability dan security. Udah lumayan. Regresinya biasa aja dulu. Tapi isunya udah isu baru. Ayo. Olo, AUP. Bukan orang Papua. Ya Pak Ari, Ayo. kita bisa jalan biasanya foto. Oh, oke, siap. Silakan ayo Bapak Ibu, kita foto depan. Di sini takutnya nggak muat. Oh, iya. Analisis paling tajam ini. Pak Juni, mau ada. Padahal di sini aja Pak Lukman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Bos yang mana? Gue mau ngopi. Ntar kalau di sini kita ngopi.